Atas dedikasi dan inovasi dalam meningkatkan layanan PAUD yang berkualitas, Bunda PAUD Kota Pekalongan Inggit Soraya mendapatkan penghargaan kategori Wiyata Dharma Madya Kabupaten Kota Non Tertinggal bersama 14 daerah lainnya. Apresiasi Bunda PAUD ini merupakan bentuk penghargaan dari Kemendikbudristek untuk memotivasi Bunda PAUD dalam melakukan inovasi layanan pendidikan bagi anak usia dini. Selain itu, kegiatan ini sekaligus mengumpulkan cerita praktik baik dari mitra-mitra dalam menyukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Penghargaan diberikan oleh Menteri Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Rabu 8 November 2023. Turut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin dan Franka Franklin Nadiem Anwar Makarim. Usai menerima penghargaan, Inggit Soraya merasa bersyukur bisa mendapatkan penghargaan Wiyata Dharma Madya karena penghargaan ini diberikan hanya kepada 14 kabupaten kota seluruh Indonesia, salah satunya yakni Kota Pekalongan. Dikatakan Inggit, upaya yang dilakukan Bunda PAUD untuk mendukung gerakan transisi PAUD menuju SD diantaranya adalah sosialisasi, menjalankan program-program yang memang mendukung suksesnya transisi PAUD ke SD. Inggit berharap dengan diperolehnya penghargaan tersebut menjadi cambuk untuk lebih bersemangat lagi memajukan pendidikan anak usia dini di Kota Pekalongan agar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose lebih dekat lebih santai. Hari ini sangat spesial pemirsa, alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya karena kenapa? Karena Kota Pekalongan kembali ya ibaratnya meraih penghargaan lagi-lagi dari sosok yang sangat luar biasa. Siapakah beliau? Beliau merupakan Bunda PAUD Kota Pekalongan yang mendapatkan penghargaan Wiyata Dharma Madya kategori kabupaten ataupun kota non tertinggal dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi dalam acara apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023. Luar biasa ya. Nah, tentunya sudah hadir juga di tengah-tengah kita semuanya, one and only. Yang pertama ada Bunda PAUD Kota Pekalongan atau biasa kita kenal dengan Ketua TPPKK Kota Pekalongan, ada Ibu Inggit Soraya SSN. Halo, assalamualaikum Bunda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Mas Aziz, sehat. Sehat ya, long time no see ya Bunda ya. Kayaknya hampir 1 tahun ya kita nggak ketemu ya. Kalau di Expose. Kalau di Expose nah, ya. Kalau kami terakhir ketemu kita kemarin di Heritage Run ya, dalam rangka satu rangkaian Hari Batik. Betul ya, di Expose sudah lama pemirsa. Sebenarnya Aziz juga agak lumayan mau pensiun Expose atau enggak gitu. Karena sudah ada yang baru-baru, jadi dipakai yang baru-baru Bunda ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah Bunda hari ini sehat dan bisa sharing ya. Ini yang paling penting untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, kita juga tidak, Bu Inggit tidak hanya sendirian pemirsa, namun juga sudah didampingi bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, ada Bapak Zainul Hakim SHM Hum. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aziz. Saya panggilnya Pak Hakim, Pak Zainul, apa Pak Dindik? Apapun boleh untuk Apapun. saya gitu ya. Saya jadi teringat ini sama Mas Aziz. Iya betul. Kita ya. pernah jalan-jalan masuk ke masjid ya. Kita beda program beda ya. program. Itu program kementerian loh Pak, luar gitu biasa ya? Kementerian Tapi Agama Republik Batik Indonesia. TV Iya, Mantap. yang kolaborasi dengan Batik TV. Mantap. Semoga tahun besok ada Pak, karena anggarannya sudah diketuk alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar biasa ya. Ini Aziz. kita ketemu sama orang-orang hebat ya pemirsa ya, yang lama sudah tidak berjumpa. Sama Pak Hakim kurang lebih bulan Ramadan terakhir, kemudian sama Bunda kurang lebih 1 tahun di Expose ya. Tapi ya kalau personal sih kayaknya kita sering ya, DM-DM juga pernah ya Bunda ya. Oke, kita mau ngobrolin tentunya tentang penghargaan. Ini lagi-lagi satu kebanggaan lagi. Kayaknya Bunda itu nggak ada bosannya ya untuk memberikan gitu kan ya, piala, kemudian nama untuk Kota Pekalongan gitu. Saya ke Bunda Inggit terlebih dahulu. Bunda bisa diceritakan nggak sih awal mula sampai dengan mendapatkan penghargaan ini itu seperti apa gitu, silakan. Ya, terima kasih Mas Aziz. Untuk mendapatkan penghargaan ini, tentunya ini penghargaan yang menurut saya sendiri ini luar biasa ya, luar biasa. Untuk meraihnya ini tidak mudah
Dan dari awal sebelum mendapatkan penghargaan, saya sendiri tidak menyangka saya akan mendapatkan penghargaan. Saya diapresiasi sampai tingkat nasional. Ini artinya kerja keras saya selama ini membuahkan hasil. Memang dari awal saya dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kota Pekalongan, itu artinya ada amanah yang diberikan kepada saya. Saya harus memberikan yang terbaik. Saya memberikan perhatian yang penuh untuk dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan anak usia dini ya dalam hal ini. Dan kalau awal mula dari penghargaan memang di sini memang setiap tahunnya ada apresiasi terhadap Bunda PAUD yang memang sudah berkomitmen untuk melaksanakan program-program tentunya dari Kemendikbudristek. Dan alhamdulillah saya ini termasuk yang berkomitmen dalam arti dari setiap ada program kita laksanakan, kita sosialisasikan, termasuk untuk program ini yang diangkat ini adalah untuk kebijakan kemarin Merdeka Belajar episode 24, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, ini saya benar-benar berkomitmen dari awal pertama program ini disampaikan. Saya yang pertama mensosialisasikan kepada lembaga pendidikan, termasuk ke sekolah-sekolah, ke guru-guru pendidik, ke orang tua, ke masyarakat ya. Dan yang pertama itu sosialisasi. Lalu setelah itu kita juga mengikuti program dari pusat, dari Kemendikbudristek, yaitu bagaimana menerapkan transisi PAUD SD yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, dari awal ini adalah program yang memang awalnya karena terjadi miskonsepsi tentang bahwa anak ketika PAUD masuk ke SD ini yang diutamakan adalah dalam hal akademis, yaitu calistungnya harus sudah mahir. Nah, dari itu timbul adanya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu supaya menghindari miskonsepsi tersebut, bahwa anak-anak usia dini ketika masuk ke SD di tingkat kelas bawah ini masih termasuk usia dini. Jadi perubahan yang ada ini harus smooth. Tidak langsung dari yang dunianya bermain tiba-tiba masuk ke SD itu langsung tegang, langsung ada tekanan, langsung serius. Nah, ini diharapkan untuk anak sekolah SD ini benar-benar masih dunianya hampir sama dengan ketika di TK ataupun KB. Jadi dunianya masih bermain. Nah, ini awal dari itu tuh panjang sekali kalau diceritakan Mas Ais. Dari yang mulai dari tadi untuk miskonsepsi itu kita sosialisasikan. Yang pertama untuk gerakan transisi PAUD untuk ketika masuk ke SD itu tidak ada tes calistung yang pertama. Yang kedua itu untuk MPLS minimal 2 minggu, dan yang ketiga itu menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan tadi ya. Betul ya. Nah, itu kita rangkaiannya sampai dengan terakhir itu kita banyak sekali. Dari mulai monitoring PPDB, monitoring ke guru, bagaimana guru mengajar ketika di SD kelas bawah, sampai hingga kemarin untuk kita mendekati untuk SD memasuki ujian ya UTS, itu kita juga adakan pertemuan juga, harus sesuai nanti apa yang soal-soal yang diberikan juga harus sesuai dengan pembelajaran tadi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Luar biasa ya pemirsa. Kalau memang kita lihat ataupun kita mendengar dari penjelasannya Bunda PAUD ya otomatis menang gitu ya. Jadi karena memang beliau begitu paham program yang akan diaplikasikan gitu kan ya di lapangan secara langsung seperti apa, dan itu pun sudah dilakukan secara konsisten gitu dan sudah mendapatkan dampaknya gitu ya Bunda ya. Betul. Dan alhamdulillah kalau diceritakan itu panjang sekali, panjang sekali. Kayaknya nggak cukup waktunya 1 jam ya. Jadi saya ceritakan di sini singkat saja intinya gitu ya. Intinya dari penghargaan ini yang dinilai kemudian program dan lain sebagainya diusung oleh Bunda PAUD Kota Pekalongan itu adalah tadi yang dipaparkan sama Bunda Inggit gitu pemirsa. Nah, kalau
namanya kita berbicara perasaannya gimana Bunda ketika kita sudah kerja keras gitu kan ya, kemudian kita juga mengaplikasikan ke lapangan dan alhamdulillah ada perubahan di lapangan, terutama ini untuk perubahan pendidikan PAUD ya di Kota Pekalongan agar lebih baik lagi, dan ketika mendapatkan penghargaan ini silakan perasaannya Bunda. Perasaannya senang, tentunya senang karena kerja keras kita diapresiasi. Tapi sampai sini ini saya belum merasa puas. Dalam arti ini adalah bentuk yang memotivasi saya ya. Awal dari saya ini diberikan istilahnya motivasi yang besar. Ini adalah sebuah cambuk buat saya. Kenapa cambuk buat saya? Karena ketika saya mendapatkan penghargaan, saya tidak berhenti sampai di sini saja. Justru ini adalah batu loncatan ketika saya sudah diberikan apresiasi, diberikan kepercayaan yang lebih. Artinya saya juga bekerja ke depan ini lebih semangat lagi. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Boleh tepuk tangan pemirsa yang ada di rumah. Ini semangatnya Bunda PAUD itu nggak bisa diragukan lagi ya, karena for your information, tentunya Bunda PAUD ini tidak hanya menjabat ataupun diberi amanat sebagai Bunda PAUD saja, ada juga Bunda Literasi, kemudian juga Bunda KB ya, kalau nggak Bunda Genre bukan KB ya. Bunda Genre gitu, kemudian juga Ketua TPPKK Kota Pekalongan, kemudian juga banyak Dekranasda juga, seni-seni yang ada di Kota Pekalongan masih banyak lagi, namun beliau ini tidak pantang menyerah untuk Kota Pekalongan pemirsa ya. Nah, kita kembali tentunya bisa ada di posisi sekarang Bunda PAUD Kota Pekalongan tentunya tidak sendirian, pasti ada support system yang mendukung sehingga Bunda PAUD bisa mendapatkan penghargaan ini. One and only ataupun salah satunya adalah dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan gitu. Nah, sekarang saya ke Pak Hakim ya, Pak Hakim. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga Aziz pengen tahu support seperti apa sih yang diberikan oleh Dindik kepada Bunda PAUD Kota Pekalongan sehingga bisa menyabat ataupun membawa penghargaan ini ke Kota Pekalongan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Aziz. Izin ya Bunda PAUD Kota Pekalongan. Sebenarnya kami ini juga yang terdukung oleh keberadaan dan peran beliau. Saling support gitu iya. Ya Pak Hakim. Artinya kami kan secara kebijakan, kebetulan ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tadi Bunda sampaikan. Dari kementerian memandang perlu untuk expose sekaligus melonsing kegiatan transisi PAUD, karena hasil survei kemudian kajian dari kementerian ternyata metode atau pola pembelajaran terutama dari PAUD kemudian menuju SD selama ini jadi disampaikan masih ada miskonsepsi, ada kesenjangan ibaratnya gitu ya, jeglek gitu ya. Iya, tadinya dengan cara menyenangkan ketika di pendidikan anak usia dini, mulai dari mungkin kelompok bermain, kemudian SPS, kemudian juga ada TK, tapi ketika SD ini perlu juga awalnya harus ada seleksi, jadi disampaikan calistung, membaca, menulis dan menghitung, sehingga anak-anak belum apa-apa, tadinya bergembira harus mikir, takut, nggak mau berangkat, iya, ya, padahal masih pengenalan sekolahan. Mungkin secara psikologis ini menjadi menegangkan gitu, padahal hasil dari kajian itu juga membandingkan katanya dengan metode pembelajaran di negara-negara lain ada yang menyenangkan. Ini akhirnya pemerintah pusat melalui kementerian itu membuat kajian dan kemudian ini dilonsing tadi disampaikan oleh Bunda di episode yang ke-24 transisi PAUD SD yang ini langsung disosialisasikan. Kebetulan Kota Pekalongan ini alhamdulillah hubungan baik dengan kementerian melalui Satker, baik Balai Besar Penyaluran Mutu Pendidikan maupun Balai Besar Guru Penggerak ini kami koordinasinya baik karena kita punya wali wilayah yang sangat intens mengadakan pembinaan ke kami ya Bunda ya. Hampir setiap bulan sebelum tanggal 10 mereka datang ke kita dan kita merespon juga. Lah tadi lebih-lebih ini Bunda PAUD Kota Pekalongan Ibu Bunda Hajah Inggit Soraya Sartanasini ini beliau punya kepribadian yang menurut saya sangat aktif semangat dan 45 ya. 45. Melebihi dari pejuang-pejuang kita gitu kan. Beliau tampilan milenial tapi semangat juangnya 45. Betul. Sehingga kami ini justru terdukung manakala kami menyiapkan program-program kepada Bunda langsung merespon, kemudian kita langsung juga ke lapangan. Sehingga menurut saya kami juga sangat terdukung di arah kebijakan kementerian yang kemudian perlu diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya Kota Pekalongan,
beliau siap dan langsung terjun ke lapangan dengan berbagai program. Berarti mungkin salah satunya ini kita punya apa namanya gesit ya Bunda ya, Gesit, gerakan transisi PAUD ke SD menyenangkan. Bunda, kemudian ada istilah lagi sambal terasi itu apa Bunda? Sambal terasi, sambal terasi bersama belajar transisi PAUD SD. Loh, itu dia. Dan Bunda langsung terjun ke lapangan. Dan kita ini nama programnya sedep semuanya ya. Sambal terasi enak, ya sambal terasi enak. Enak ada. Sambal terasi enak bersama belajar transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ya luar biasa. Ini Bunda ini di samping langsung langkahnya di lapangan juga punya inspirasi-inspirasi yang termasuk dolan PAUD. Dolan PAUD, wadul anak. Betul. Kita menyerap aspirasi dari pengelola pendidikan anak usia dini di tingkat kelurahan. Jadi kami ini justru yang merasa terdukung dan keberadaan dan peran Bunda. Betul. Kami ada kebijakan seperti ini, kami menyiapkan program di daerah, di Kota Pekalongan, Bunda langsung merespon, langsung kita implementasikan di lapangan, sehingga ya kami bersyukur. Terus terang ketika Bunda PAUD Kota Pekalongan terpanggil, dan kita tidak melewati Pratama loh ini Mas Aziz dan pemirsa Batik TV ini. Jadi langsung ini media. Luar biasa ya. Alhamdulillah ini sesuatu banget lah mungkin bahasanya. Jadi memang kerjanya itu benar-benar dilihat sama pusat. Dengan dilihat seperti ini otomatis juga teman-teman semua yang ada di kota pun kabupaten semakin semangat ya Bunda ya. Pak Zainal, nanti kita lanjutkan lagi Pak Zainal ya Bunda, ini juga kita lakukan lagi. Dan buat pemirsa yang di rumah juga pasti penasaran, tadi sudah di-spill salah satu ataupun beberapa program yang diinisiasi Bunda PAUD Kota Pekalongan yang berkolaborasi dengan beberapa support sistemnya tentunya ya, ataupun orang-orang yang di belakang. Salah satunya adalah sambal terasi enak. Nanti kita akan bahas tuntas ya tentang program tersebut. Nah bagaimana? Jadi buat pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai, masih bersama dengan Bunda PAUD dan juga Kadindik Kota Pekalongan Pak Hakim ya. Pemirsa, kita penasaran ya, tadi kayaknya inovasi-inovasi program yang diluncurkan ataupun ditelurkan oleh Bunda PAUD ini sangat menginspirasi gitu. Bahasanya adalah sedep gitu, karena kenapa? Karena namanya adalah sambal terasi enak. Emang sambal terasi itu memang enak ya Pak Hakim ya. Nah begitu juga mungkin program yang diinisiasi ini tidak hanya namanya aja yang enak, namun juga mungkin program-programnya enak. Kita akan tanyakan secara detail sama Bunda PAUD. Bunda PAUD bisa dijelaskan nggak sih Bu Inggit, apa sih sebenarnya sambal terasi enak, dan satu lagi gesit itu seperti apa. Kemudian juga katanya ada terobosan-terobosan inovasi seperti dolan PAUD yang untuk mendukung ya ataupun mensupport dari dua program itu. Monggo silakan. Makasih Mas Aziz. Untuk inovasi yang kita berikan ya untuk program-program untuk pendidikan anak usia dini ini, memang yang pertama yang kita inisiasi dulu dolan PAUD. Yang awal ada itu program dolan PAUD, dan dolan PAUD ini sebenarnya ada maknanya. Dolan PAUD berarti main ke PAUD, dan dolannya di sini juga ada maknanya wadul anak PAUD. Jadi di situ ada kayak menampung gitu ya, masukan, kemudian saran kritik, mungkin ada curhatan dari para pendidik, pengelola pendidikan dari sekolah, mungkin kepala sekolah, komite. Kita menghadirkan di situ, misalkan nanti ada yang memang permasalahan harus dibahas, di situ nanti kita berikan solusi ya, kita cari solusi secara bersama-sama karena bentuknya diskusi. Dan di situ ada awal itu adalah ada sosiodramanya juga di situ. Jadi nanti disesuaikan dengan tema yang ada di sekolah tersebut ataupun event yang pas kita syuting, misalkan pas ini berkaitan dengan transisi PAUD ke SD misalkan,
ini juga kita syutingnya bercerita sosiodramanya tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Setelah itu saya bermain, belajar bersama anak-anak supaya ada lebih dekat, lebih akrab dengan Bunda PAUD dan mereka mengenal Bunda PAUD-nya siapa. Nah, yang sesi terakhir ini adalah untuk sesi diskusi tadi, Mas Aziz. Jadi kita nanti membahas wadul permasalahan yang ada di sekolah tersebut, dan nanti di situ saya ditemani oleh Kepala Dinas Pendidikan, oleh Ketua Pokja Bunda PAUD yang mana juga sekaligus Kabid PAUD dan PNF kami, dan di situ juga ada tim Dolan PAUD itu sendiri, ada dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru pendidik, orang tua, perwakilan dari orang tua murid, lalu juga ada komite juga, dan kita menghadirkan Pak Lurah setempat ya, jadi supaya juga tahu permasalahan yang ada di situ, supaya juga bisa membantu untuk mencarikan solusi tentunya. Nah, yang pertama itu Dolan PAUD, yang kedua karena kemarin ada program yang transisi PAUD SD yang menyenangkan itu, kita membuat program inovasi baru lagi. Kita membuatnya itu intinya yang mudah dihafal, mudah diingat, tapi di situ ada maknanya ya. Jadi sambal terasi enak ya, bersama bermain bersama belajar transisi PAUD SD menyenangkan. Di situ kita belajar bersama anak PAUD dan anak SD secara bersama-sama. Itu sudah kita launching, dan launchingnya itu juga bersamaan dengan Gesit Menyenangkan. Kita ada gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan, kita singkat Gesit Menyenangkan. Itu sebenarnya programnya sama, yaitu mensosialisasikan dan menerapkan di satuan pendidikan ya, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa tadi. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kita tahu ya program-program tersebut sudah diinisiasi, kemudian juga sudah diaplikasikan gitu ya Bunda ya. Iya, dan betul. Alhamdulillah kalau memang kita berbicara tentang hasilnya seperti apa, nanti kita akan tanyakan lebih lanjutnya ke Bunda PAUD ya. Kalau kita berbicara tentang Dolan PAUD mungkin sudah karena memang program ini sudah diterapkan bertahun-tahun ya. Sudah lama, sudah dari Dan sudah 2021. 2021, jalan 3 tahun gitu Bunda. Sudah tahun Dampak ketiga. ataupun efek positif ya yang sudah dirasakan sama instansi pendidikan yang sudah dikunjungi itu biasanya apa aja sih Bunda? Perubahannya. Perubahannya mungkin yang sudah ini ketika mereka untuk bantuan fisik ya, bantuan fisik. Kadang ada yang memang kondisinya juga sangat memprihatinkan, apa yang mereka butuhkan. Alhamdulillah kita usahakan, dan juga misalkan dari Dinas Pendidikan untuk anggarannya belum bisa, ini kita juga ada melalui pokirnya dari Dewan ya, jadi dari pokirnya Dewan wilayah setempat kita juga bisa kita komunikasikan. Oke ya, ini salah satu keuntungan ya pemirsa ketika memiliki Bunda PAUD, kemudian juga Bunda PAUD tersebut aktif gitu, jadi the power of Bunda PAUD bisa merangkul semua lini gitu ya Bun ya, kemudian juga bisa mengaplikasikannya ke satuan pendidikan PAUD, kemudian yang tadinya menjadi keluhan tersebut bisa ibaratnya backup dengan baik seperti itu, kemudian ada perubahan itu, mungkin itu salah satu nilai plus sehingga Bunda PAUD di tahun ini bisa mendapatkan penghargaan tadi yang sudah kita bahas ya. Coba saya ke Pak Hakim lagi, Pak Hakim, kita flashback ataupun kembali lagi ke penghargaan ini ya. Penilaian seperti apa sih Pak? Tahu nggak, maksudnya dari Dinas Pendidikan kan otomatis ketika diberitahu ada penghargaan ini, kemudian juga dari tim mempersiapkan semuanya seperti portofolio, kemudian juga profile dan lain sebagainya. Penilaian detail untuk penghargaan ini itu apa aja sih Pak? Mas Aziz dan pemirsa Pak TV, jadi memang ini secara nasional apresiasi Bunda PAUD ini barangkali yang pertama ini yang kolosal, maksud saya tadi melibatkan penilaian kinerja Bunda PAUD mulai yang berada di tingkat kabupaten kota, provinsi sampai nasional semacam itu. Ya, tentunya dari kementerian sudah menyiapkan instrumen-instrumen agar memang
mereka para bunda PAUD yang tadi dari tingkatan wilayah pemerintahan ini bisa tampil dan memang sesuai dengan kriteria yang diharapkan, itu menyiapkan semacam instrumen. Kebetulan tadi sebagaimana tadi kita dengarkan bersama, Bunda PAUD Kota Pekalongan ini sangat-sangat aktif dan dinamis. Dan kebetulan pula tentunya kami didukung juga ini. Artinya Dinas Pendidikan kan lebih cenderung kepada kebijakan. Betul. Namun tetap ada support sistem yang lainnya gitu ya. Support sistem ini yang namanya Pokja Bunda PAUD. Yang kebetulan memang koordinatornya adalah Kepala Bidang PAUD PNF. Namun di belakang beliau ini ada orang-orang yang hebat. Mereka adalah para pendidik yang berada di PAUD dan beliau memang aktivitas sehari-hari di sana sehingga tahu persis apa yang memang seharusnya dibutuhkan di pengelolaan pendidikan anak usia dini. Kemudian ketika ada instrumen yang memang harus dinilai dari pusat, kita sudah punya dokumen-dokumen. Di samping memang kenyataannya dari Bunda PAUD juga sudah banyak menjelaskan aktif dari tingkat kelurahan sampai kecamatan. Akhirnya kami ini mudah saja. Jadi instrumen ini memang pakai link gitu, Bitly, yang persyaratan-persyaratan ini harus juga diupload bersamaan. Karena kita sudah punya dokumen bank data lah semacam itu, kita dengan mudah setiap quest yang dipertanyakan oleh kementerian, kita langsung bisa jawab di situ, kemudian langsung kita buktikan dengan eviden lah gitu ya, pembuktian dengan foto maupun video. Dan ini barangkali tadi kami bersyukur ya Bunda ya, artinya kita langsung melejit ini, tidak melalui Pratama langsung ke tingkat madya. Harapannya insya Allah kalau misalkan ini ada tindak lanjut penilaian yang nanti tahun depan 2024, mudah-mudahan kita bisa utama ini Bunda. Amin ya robbal alamin. Jadi kami ini tadi support sistemnya ada di juga Pokja Bunda PAUD, yang mereka menurut saya orang-orang hebat ini. Ini Bunda-bunda hebat juga gitu ya Pak Hakim ya. Jadi kami ini sangat terdukung lah dari kebijakan kami di proses pendidikan, layanan pendidikan di Kota Pekalongan sangat terdukung dengan keberadaan dan peran Bunda, kemudian dengan keberadaan dan peran para Pokja Bunda PAUD. Dan ini juga ada tadi disampaikan Bunda, mereka punya Pokja ini punya masing-masing bidang-bidang gitu ya. Yang kami pernah difokus ke bidangnya masing-masing gitu ya, jadi dibagi lagi. Kami dulu pernah Mas Aziz menyelenggarakan capacity building ya Bunda ya. Jadi untuk kebersamaan kita, bahkan ada target tadi untuk tindak lanjut setiap kebijakan dari kementerian, beliau langsung bergerak, langsung di bawah koordinasi beliau Bunda PAUD dan Pokjanya. Kita makanya ketika ada instrumen ini gimana? Apakah kita siap? Beliau nyampaikan siap semua, alhamdulillah. Makanya ini kayaknya mulus-mulus saja lah gitu. Betul, mulus ya. Karena support system yang baik ya gitu ya. Semuanya semangat. Semuanya semangat. Kerjasama, kita punya komitmen yang sama, kita mau kerjasama, gotong royong, dan yang itu juga salah satu yang dinilai kolaborasi dengan semua pihak itu. Betul ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi pingin ikut Pokja PAUD pemirsa yang ada di rumah, masih ada lowongan nggak sih lo? Malah minta lowongan. Karena dengan kerja sosiodrama ini sementara ini pemain utamanya yang belum laki-laki ada. cuma satu, Mas satu. Arif. Dan Mas Aziz mau ikut juga silahkan. Sekali waktu jadi apa ini Mas Aziz jadi kurcaci aja buat nopo-nopo Pak Hakim. Siap. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Tapi kita kembali lagi ya, mungkin semangatnya dari Pokja Bunda PAUD ini juga karena ke-trigger gitu, di mana Bunda PAUD-nya itu memiliki semangat yang sangat luar biasa sekali. Nah kalau kita berbicara tentang semangat kesuksesan dari tadi kan dari segmen 1 kita berbicara itu Bun, pasti di dalam perjalanannya kita akan ketemu dengan struggle ataupun problem gitu kan ya. Selama penerapan ataupun pengaplikasian, kemudian juga inisiasi muncul nih program ya Dolan PAUD, kemudian juga keluar lagi sambal terasi enak dan lain sebagainya, pasti dong ada struggle ataupun problem yang dilewati. Nah sampai sekarang ada nggak sih Bun problem yang belum terselesaikan gitu untuk mensukseskan pendidikan PAUD di Kota Pekalongan dari program-program yang Bunda dan juga tim ini inisiasi? Monggo. Ya, kalau problem pastinya ada ya Mas Ajis. Cuman tetapi di problem ini saya ini sebenarnya
akhirnya problemnya terjadi kelihatan minim karena kerja keras dan semangatnya dari tim Pokja Bunda PAUD ini. Karena mereka ini bekerjanya luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan tadi kalau menurut Mas Aziz, karena Bunda PAUD sebenarnya tidak hanya Bunda PAUD-nya saja, tapi semuanya, termasuk Bunda PAUD kecamatan, Bunda PAUD kelurahan, Pokja Bunda PAUD-nya, tim Dolan PAUD-nya, didukung oleh Himpaudi dan IGTKI-nya, guru-gurunya, pendidik ini juga sangat luar biasa. Jadi akhirnya kendala yang ada itu akan lebih tersamarkan karena saya melihat semangat yang luar biasa itu. Kalau untuk masalah itu sendiri mungkin selama ini masih terkait mungkin anggaran ya Pak ya. Sebenarnya balik sayanya semua program itu ke anggaran. Ke anggaran. Ya, jadi kita menyesuaikan anggaran yang ada. Sebenarnya kitanya sudah kerja kerasnya luar biasa, inovasinya banyak, ide-ide juga banyak. Tapi yang satu itu terkait anggaran juga, dan yang kedua mungkin tenaga ya, mungkin tenaga juga karena di sini saya banyak diamanahi bukan hanya Bunda PAUD saja. Jadi masalah yang ada ini ya betul harus bisa membagi waktu. Di situ ada peran Bunda PAUD, ada peran Bunda Genre, Bunda Literasi, PKK, Dekranasda dan lain yang mungkin yang tidak bisa sebut, masih banyak lagi ya, ada Bunda Forum Anak dan sebagainya. Nah itu bagaimana saya membagi waktunya, itu yang menurut saya menjadi masalah karena kan kita tetap punya keterbatasan waktu dan tenaga. Nah ini bagaimana kita memanajemen. Tapi alhamdulillah so far sejauh ini alhamdulillah masih bisa dikendalikan lah. Mungkin nanti ya kita mengusahakannya anggarannya itu ya Pak ya, untuk bisa untuk bisa lebih ditambah semoga lagi gini ya, supaya Bunda programnya bisa lebih jalan. Betul. Semoga ada apresiasi dari penghargaan tersebut, kemudian ditambahin anggaran atau mungkin dapat anggaran yang lebih di suatu kota ataupun kabupaten yang mendapatkan penghargaan gitu. Dan kan. satu lagi Mas Aziz, untuk kesejahteraan para pendidiknya juga. Nah itu yang paling itu yang penting. masih kita usahakan juga. Iya itu kan butuh anggaran yang besar. Betul. Tapi untuk sama ini kerja kerasnya dari guru-guru PAUD ini kan luar biasa. Tetapi gajinya tidak seberapa. Betul. Nah, itu sering dibuat ada dark joke ya Bunda ya, Nah. kayak apa tuh namanya, kerjanya serius tapi gajinya bercandaan. Aziz yang kerjanya bercanda, MC hura-hura, gajinya serius loh gitu. Bun. Kita nanti lanjutin lagi Bunda Inggit sama Pak Hakim ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, nanti kita akan tanyakan lagi tentunya perihal penghargaan yang sudah didapatkan oleh Bunda PAUD kita di tahun 2023 ini. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, nanti kita akan bahas lagi tentunya tentang penghargaan yang sudah dicapai oleh Bunda PAUD tahun 2023 ini. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Sekarang di tangan Aziz ini sudah ada ya tentunya penghargaan yang nyata tentunya yang didapat oleh Bunda PAUD atau bisa dikatakan sebagai apresiasi Bunda PAUD tahun 2023 untuk kategori Wiyata Dharma Madya Bunda PAUD Kabupaten ataupun Kota Daerah non tertinggal tahun 2023. Ini luar biasa sekali. Boleh dong berikan tepuk tangan tentunya untuk Bunda PAUD kita. Luar biasa, tidak hanya itu saja buat pemirsa yang ada di rumah. Kalau ini sudah di tangan Aziz ya, apa tuh namanya, piala. Kemudian juga di sebelah kanan Aziz bisa dilihat di sini ya, ini adalah penghargaan yang didapat oleh Bunda Inggit Sorai SSN selaku Bunda PAUD Kota Pekalongan, di mana di Provinsi Jawa Tengah hanya didapatin oleh 2 saja, Kota Pekalongan dan juga Kabupaten Magelang gitu ya. Sedangkan dari Provinsi Jawa Tengah yang dikirim adalah 11
11 kota ataupun kabupaten yang terpilih. Kemudian ini juga salah satu penghargaan juga yang didapat. Jadi 11 yang terpilih tersebut mendapatkan penghargaan ataupun ibaratnya piagam, bukan piagam ya, ini apa ya namanya ya Pak ya, plakat seperti ini. Kemudian yang mendapatkan yang terpilih dari 11 di Jawa Tengah ini hanya 2, Magelang dan juga Kota Pekalongan. Luar biasa. Selamat sekali lagi Terima Bunda kasih, Inggit. Dan Mas. sekarang juga secara look sekarang sudah berubah ya. Sudah ada selempang kebanggaan, walaupun ini cukup berat selempangnya karena tanggung jawabnya Bunda. Tanggung jawabnya yang berat. Namun Bunda sudah berkomitmen untuk membawa pendidikan di Kota Pekalongan lebih maju lagi. Oke, Amin. sekarang kita ke Bunda Inggit lagi pemirsa. Setelah kita membahas atribut ini, semoga nanti tahun depan kita akan memajang atribut yang jauh lebih banyak lagi ya Bun ya. Amin, amin doanya. Karena kenapa Bunda? Karena atribut ini adalah satu buah bukti gitu kan ya. Ini adalah kerja, walaupun ini bukan prioritas pertama ya pemirsa. Prioritas pertama adalah pengaplikasian program yang sudah diinisiasi. Kemudian ini semuanya adalah bonusnya gitu kan, ataupun cambuk untuk Bunda PAUD agar semakin bisa semangat lagi dalam bekerja ataupun memajukan pendidikan di Kota Pekalongan. Bunda Inggit, kalau boleh tahu gitu ya, ini kan ibaratnya sebagai tolak ukur gitu ya, sebagai kita yang dipercaya untuk menjadi Bunda PAUD. Mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran, Aziz juga sebenarnya penasaran sih, apa sih sebenarnya kelebihan Bunda Inggit gitu ya, dibandingkan, ataupun di sini konteksnya adalah Bunda PAUD ya, dibandingkan dengan Bunda PAUD yang lainnya yang sudah dikirim ataupun terpilih 11 itu, sehingga Bunda Inggit bisa mendapatkan menjadi 2 ibaratnya apa ya, terbaik dari yang banyak baik tersebut. Monggo. Ya, Mas Aziz, kalau bicara tentang apa sih kelebihan saya atau keunggulan saya dibanding Bunda PAUD yang lain sehingga saya bisa mendapatkan penghargaan ini, mungkin yang bisa menilai kelebihannya mungkin bisa dari masyarakat, mungkin juga dari juri ya, dari kementerian yang sudah memberikan penghargaan ini. Karena dari saya mendapatkan ini dari awal itu, saya awal menjadi Bunda PAUD itu tidak mengharapkan ya, sebenarnya tidak terlalu mengharapkan harus bisa meraih ini ya, tapi justru saya begitu menjadi Bunda PAUD, saya kayak ada amanah, saya berkomitmen bahwa saya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya untuk dunia pendidikan anak usia dini. Nah, setelah saya berkomitmen, saya bekerja keras ya, saya memberikan perhatian yang lebih di dunia pendidikan dan ternyata diapresiasi, mendapatkan penghargaan seperti ini adalah sebuah bonus yang tadi Mas Aziz sampaikan ya. Ini adalah sebuah bonus, itu benar, itu sebuah bonus karena dari awal kita sendiri pokoknya kita bekerja keras. Kita tidak tahu, karena saya yakin Bunda PAUD di seluruh Indonesia artinya sudah dikukuhkan, itu pasti sudah ada komitmen dan pastinya juga pasti sudah ada kerja keras. Tetapi kenapa bisa mendapatkan penghargaan ini? Mungkin ya, kalau saya pribadi, saya menganggap saya pribadi, saya itu kalau saya tipe orangnya itu agak detail memang. Saya tuh agak detail, agak perfeksionis. Jadi ketika diberikan amanah, saya pasti selalu pengennya memberikan yang terbaik. Itu mungkin kelebihan ataupun yang saya rasakan ya, saya punya sifat yang seperti itu. Dan ketika saya bekerja keras sepenuh hati, saya memberikan yang terbaik dan alhamdulillah dapat apresiasi. Ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa buat Luar saya. biasa sekali ya. Ini mungkin bisa dicontoh buat kita semuanya ya, apalagi untuk kaum muda nih pemirsa yang ada di rumah. Karena kenapa? Ketika kita sudah berkomitmen gitu kan, kemudian kita sudah ingin memberikan yang terbaik, segala tenaga ataupun pikiran yang kita miliki gitu ya. Kemudian jangan lupa satu lagi, kita harus bekerja dengan hati. Insya Allah nanti hasilnya ataupun bonusnya akan kita dapatkan gitu ya Bun ya. Walaupun kita tidak memprioritaskan bonus itu menjadi utama gitu ya, karena kita harus fokus akan program kerjanya itu tersendiri. Apapun itu, tidak hanya di bidang pendidikan ya Bun ya. Mungkin kalau mamanya teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah di dunia pekerjaan bisa diterapkan gitu kan, konsistensinya di dalam dunia pekerjaan gitu. Kemudian kalau mamanya masih bersekolah sebagai pelajar itu juga bisa diterapkan gitu. Jadi
Jangan untuk mengharapkan kesenangannya terlebih dahulu, tapi kita harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangannya. Oke, sekarang saya ke Pak Zainul ataupun Pak Hakim ya. Pak Hakim, boleh diceritain nggak sih Pak Hakim? Ini kayaknya kan agak lumayan ibaratnya kompleks gitu ya. Kompleksnya seperti apa? Karena ini penghargaan tingkat nasional gitu kan ya. Sebenarnya yang dikirim itu ada berapa per kabupaten ataupun kota, kemudian ada berapa provinsi ya yang menjadi kompetitor dari Bunda PAUD Kota Pekalongan ini, kemudian ada berapa kategori penghargaan waktu itu, silakan bisa dijelaskan. Oke, Mas Aziz, kebetulan pada saat Bunda PAUD Kota Pekalongan menerima penghargaan ini, saya terundang untuk mendampingi semacam itu bersama Ketua Pokja Bunda PAUD, Bunda Sherly gitu ya, sebagai Kepala Bidang PAUD PNF. Sehingga kami tahu persis, dan awalnya juga sempat lap-lapan. Oh ya Bunda ya. Awalnya karena hanya tahu akan diberikan apresiasi ini saja. Karena yang hampir itu di ballroom di Mercury Hotel itu full. Dan yang tengah bunda-bunda PAUD yang tingkat bunda PAUD provinsi, dalam arti berarti istri gubernur itu hampir semuanya terundang. Kemudian demikian pula yang istri dari wali kota atau bupati sebagai Bunda PAUD kabupaten atau kota. Sehingga kita sempat lap-lapan ya Bunda ya. Ini Pekalongan kira-kira ada 2.500. Iya, Bunda PAUD. 2.500 jumlahnya demikian Mas Aziz. Jadi ada 250 Bunda PAUD, ada 1.200 undangan tamu yang hadir. Iya. Jadi biasa, ya. Awalnya tadi mungkin yang disampaikan Bunda tadi tidak mengira juga akan mendapatkan apresiasi menurut saya sehebat inilah gitu ya. Tapi namun mungkin karena memang hasil penilaian dari kementerian bahwa Bunda PAUD berdasarkan juga portofolio yang kita sampaikan dengan bukti-bukti yang nyata, sehingga barangkali ini penilaian. Katakanlah dari tingkat kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, ada kan 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Kebetulan dari 35 ini kan ada 5 kota, hanya ada 2 kota yang terundang, Kota Pekalongan dan Kota Magelang. 9 lainnya berarti kabupaten. Kemudian dari 2 kota ini ternyata kita Kota Pekalongan yang mendapatkan apresiasi, dan tadi kami sampaikan langsung naik langsung tingkat madya. Kebetulan izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Bunda satu kamar dengan saya. Beliau terkesan mungkin ya agak setengah kecewa, tapi kan ini penilaiannya dari kementerian. Jadi ini menurut saya menjadi sesuatu banget, tapi menurut saya sangat wajar. Saya sempat saat itu hampir bahasanya ya mohon maaf agak cengeng sedikit, melankolis, hampir menangis. Enggak mengira lah gitu ya. Dengan sekian jumlah kursi yang sampai Pak Hakim aja sampai melankolis ya Pak, ya terharu kan, ya. Hakim melankolis gitu kan. Tapi kenyataannya terharu karena saya juga begitu maju ke panggung melihat ada 250 Bunda PAUD yang hadir, terus saya berada di atas panggung itu juga saya sangat terharu, nggak menyangka. Mungkin bisa dikatakan capaian tertinggi gitu ya Bunda ya di tingkat nasional ya. Karena ini tingkat nasional juga gitu, bisa mengalahkan provinsi, bisa mengalahkan kabupaten kota yang hadir gitu kan. Dan nanti kategorinya kan memang ada 3, Pratama, Madya, dan Utama. Dan kita ini kategori yang kabupaten kota non tertinggal di tingkat Madya. Sama juga yang diraih oleh Bunda PAUD Kabupaten Magelang pada posisi yang sama. Sehingga ini Jawa Tengah alhamdulillah ini terangkat lah gitu berkat kinerja dari Bunda PAUD Kota Pekalongan dan Bunda PAUD Kabupaten Magelang. Semoga tahun depan bisa meraih yang utama ya Pak. Amin ya robbal alamin. Nanti kalau mamanya bisa meraih ke utama, jangan lupa tim Expos diajak jalan-jalan ya Pak Hakim ya. Jelas. Karimun Jawa barangkali. Kita kan sudah publikasikan loh, Karimun Jawa loh ya, nggak tanggung-tanggung. Saya langsung kosongkan jadwal loh Bun. Ya. Luar biasa. Oke, terus saya ke Bunda lagi, Bunda Inggit. Otomatis tadi Bunda juga sudah menyampaikan ini cambukan, kemudian juga Bunda tidak akan berpuas diri gitu kan ya. Walaupun ini tidak disangka-sangka, adakah Bunda program yang sudah diinisiasi dan akan diterapkan dalam waktu dekat? Kemudian juga satu lagi last question buat Bunda, harapan Bunda ke depan apa? Silakan.
Kalau untuk program kita memang masih fokus di transisi PAUD SD yang menyenangkan ya, karena ini pasti akan berkelanjutan dari yang awalnya kita mensosialisasikan ke masyarakat, lalu juga kita penerapannya, bagaimana pembelajaran untuk SD kelas bawah ini sudah benar-benar menerapkan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan atau belum. Kita akan selalu dampingi dan monitoring. Dan kalau untuk program Bunda PAUD mungkin masih hanya sebatas itu dan melanjutkan mengawal program transisi PAUD SD yang menyenangkan ini. Mungkin kalau dari Dinas Pendidikan mungkin ada yang ini ya, untuk berbasis inklusi tadi nanti ke depan. Jadi supaya nanti kita bersama-sama ya dari Dinas Pendidikan maupun Bunda PAUD nanti ada program yang baru yang memang saat ini dibutuhkan. Nah, jadi kita akan terus berkomitmen untuk itu. Untuk harapan ke depan tentunya untuk harapan saya pengennya bisa lebih baik lagi ya. Tidak mengacu untuk penghargaan atau gimana. Tetapi saya pengen ke depan akan lebih baik lagi, akan lebih ada perhatian lagi, dan saya juga ingin berterima kasih Mas Aziz, karena di sini saya meraih penghargaan ini saya tidak sendiri, tidak bekerja sendiri. Saya tidak akan bisa sampai di titik ini kalau tidak ada dukungan, support, kerja keras dari teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang selalu memfasilitasi dan mensupport kegiatan saya. Tentunya juga Pak Wali Kota Pekalongan itu juga alhamdulillah saya punya suami tercinta yang selalu mendukung semua kegiatan saya. Jadi tidak pernah mengeluh ya. Jadi saya banyak tidak di rumah itu juga mendukung. Pokoknya satu syarat yang penting anak-anak di rumah itu tidak terlantar, intinya itu. Jadi sangat mengerti betul bagaimana kesibukan istrinya. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pokja Bunda PAUD ini yang selalu mendampingi saya dimanapun kegiatan saya sebagai Bunda PAUD ya, yang menyiapkan semuanya kemarin persiapan untuk lomba. Lalu juga Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Kelurahan se-Kota Pekalongan yang aktif. Alhamdulillah program Dolan PAUD bisa berjalan juga. Tidak dari tingkat kota saja, tetapi kelurahan juga sangat membantu Bunda PAUD-nya untuk bisa dolan PAUD itu sendiri. Karena tidak mungkin Mas Aziz saya sendiri bisa se-Kota Pekalongan saya datengin semua, saya dolan semua, nggak mungkin. Jadi semuanya IGTKI, Himpaudi, kita juga terima kasih tim-tim dolan PAUD itu sendiri yang sangat luar biasa. Selalu ada aja inovasi yang diberikan, diciptakan di acara kegiatan Dolan PAUD itu sendiri. Dan mungkin semua pihak yang tidak bisa saya sebut termasuk Batik TV ya, saya terima kasih karena ini Batik TV kan yang selalu mengekspos kegiatan saya di mana berada. RKB juga ya, kita dibantu untuk sosialisasinya. Jadi semuanya pihak yang sudah mendukung kami, ini kami sangat berterima kasih. Luar biasa ya, kayaknya Bunda juga terharu ya Pak Mirsa ya, mengucapkan terima kasih ini karena memang ini adalah untuk saat ini capaian tertinggi ya Bunda di tingkat nasional. Mungkin Pak Hakim bisa menambah sedikit aja, singkat aja karena waktunya sudah sangat mepet tembok nih Pak Hakim, monggo. Siap. Pak Aziz dan pemirsa Batik TV, tadi Bunda sempat menyinggung. Jadi kami saat ini sudah menyiapkan karena arah kebijakan layanan pendidikan dari kementerian ini, pendidikan ke depan ini inklusif dan afirmatif. Kita melihat, mohon maaf ya, ternyata mungkin Bunda ya, pengaruh dari konvergensi stunting ini masih ada kan, sehingga anak-anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus ke depan ini juga perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar. Sehingga kami sudah sering diskusi ini, kami akan menyiapkan di tahun 2024 ini pendidikan inklusif. Artinya kita ingin agar anak-anak yang memang semua di usia pendidikan ini layak untuk menerima pendidikan yang wajar dan semestinya. Kita memang prihatin, kami kemarin di SKB juga ternyata mestinya ini tugasnya SLB, tapi karena kita terbatas kuota, kemudian juga ada yang berbayar mahal,
Sehingga SKB kami yang mestinya untuk kesetaraan untuk penanganan anak putus sekolah, anak tidak sekolah ini sampai menerima anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga kami akan meningkatkan, kebetulan kami ada namanya Lakundik ya Bunda ya, layanan konsultasi pendidikan. Nanti akan kita perkuat, kemudian nanti jelas melalui keberadaan Bunda PAUD, Bunda Literasi nanti kedepannya bisa gitu ya. Iya nanti jadi ke depan ini kita coba perhatian kepada teman-teman yang ini ya, pendidikan untuk inklusif. Oke deh, semoga apa yang diharapkan sama Pak Zainul ya, yang akan dikolaborasikan dengan Bunda PAUD ini bisa terrealisasi dengan baik dan tanpa halangan ataupun hambatan suatu apapun. Kalau umpamanya ada hambatan pun bisa terselesaikan dengan baik ya, karena ada kolaborasi tersebut. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita harus pamit undur diri, jangan sampai lupa terus pokoknya saksikan program Expose lebih dekat lebih santai. Semoga sajian ataupun tayangan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menginspirasi kita semuanya bahwa semua orang itu berhak untuk bisa mendapatkan apa ya, ibaratnya apresiasi ataupun prestasi. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa berprestasi, semuanya ada kesempatan untuk itu. Dan akhir kata saya Aziz Mahendra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.